Oke, selamat ketemu lagi. Saya Irianto. Hari ini kita akan discuss tentang analisis perekonomian tertutup sederhana. Nah, analisis perekonomian tertutup sederhana berarti makna tertutup itu adalah di dalam negeri atau domestik, sedangkan sederhana berarti pelakunya hanya ada dua. Pelakunya, nama sederhana itu cuma dua pelaku. Kita lihat sekarang pelakunya siapa? Berarti pelaku ekonominya dalam analisis ini. Pertama adalah rumah tangga atau household. Rumah tangga itu apa yang dilakukan rumah tangga itu? Ada dua aktivitas yang dilakukan seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bahas teori konsumsi dan saving. Pertama adalah tentang konsumsi pengeluaran. Kita singkat dengan C. Jadi adalah segala sesuatu yang pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu barang, good maupun jasa, services, baik itu barang yang tahan lama, durable, maupun barang yang sifatnya sekali pakai atau berapa kali pakai. Kemudian yang kedua adalah saving atau penyisian pendapatan. Utama rumah tangga itu akan melakukan konsumsi dulu, baru setelah itu baru akan saving. Seperti kemarin pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi dan untuk saving, di mana Y sama dengan C plus S. Sehingga S-nya di belakang karena berupa sisa residu dari pendapatan setelah kita kurangi dengan saving, kurangi dengan konsumsi. Kemudian pelaku yang kedua adalah perusahaan yang berupa pengelolanya investasi atau kita singkat dengan I. Secara circular flow untuk diagram itu seperti ini. Ada household, rumah tangga, ada rumah tangga, kemudian ada firm atau perusahaan. Semua faktor produksi itu dimiliki oleh rumah tangga, mulai dari sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, entrepreneurship, skill, dan sebagainya milik rumah tangga. Faktor produksi itu akan dibeli oleh perusahaan. Di dalam satu faktor produksi, dia akan membeli tenaga kerja sehingga akan dipekerjakan, akan masuk di dalam industri. Rumah tangga akan memperoleh pendapatan berupa uang. Berupa apa? Kalau dia tenaga kerja tentunya adalah gaji atau upah. Kalau dia muda berarti dia akan dapatkan bunga. Kemudian kalau dia sumber daya alam, dia mendapatkan yang namanya sewa dan seterusnya. Nah, pendapatan rumah tangga itu akan digunakan di pasar produk atau pasar produksi untuk membeli barang dan jasa, di mana uangnya akan lari ke perusahaan, barang jasanya lari ke rumah tangga. Itu akan terus terjadi di dalam satu rumah tangga, di dalam satu circular flow untuk rumah tangga dan perusahaan. Di dalam analisis perekonomian dua sektor, pelakunya hanya dua. Kemudian kita lihat sekarang, karena kita bicara ekonomi, maka bagaimana ekonomi itu mencapai suatu equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan itu secara konsep akan terjadi manakala pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran itu pengeluarannya siapa? Kembali karena pelakunya ada dua, maka pengeluarannya ada pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan industri. Rumah tangga pengeluarannya namanya konsumsi dan perusahaan namanya investasi atau belanja modal. Pengeluaran investasi itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Di mana untuk investasi ini investasi real. Jadi dia membeli mesin, bangun mesin, kemudian dia beli peralatan dan sebagainya, dalam rangka untuk meningkatkan produksi atau kapasitas produksinya, sehingga dia bisa menghasilkan produk yang semakin besar, sehingga bisa menjual semakin besar dan diharapkan labanya akan menjadi semakin tinggi. Kita balik ke keseimbangan. Pengeluarannya itu oleh rumah tangga namanya konsumsi C, dan
perusahaan namanya investasi I. Pendapatan kita simbolkan dengan Y, sehingga Y sama dengan C plus I ini. Ya. Sedangkan kemarin kita rumah tangga, kita sudah memiliki rumus yang kita ingat bahwasanya rumah tangga itu pendapatannya akan digunakan untuk konsumsi dan saving. Sehingga ketika dua model ini, ya, model 1, persamaan 1 dan persamaan 2 kita padukan, akan menjadi seperti ini, E sama dengan C plus S. Di mana asalnya? Asalnya adalah C plus I sama dengan C plus S. Sehingga kalau kita geser, persamaan itu C plus I, S, kemudian C sebelah kita geser ke sebelah kiri, maka akan jadi ini. Sehingga plus C plus sama C min akhirnya hilang. Jadi sehingga akan terjadi adalah I plus I sama dengan S, ya. Sehingga seperti ini, I sama dengan S. Itu keseimbangannya. Jadi ini adalah equilibrium, keseimbangan. Keseimbangan ekonomi bisa kita terjadi ketika investasi sama dengan savingnya. Atau kita bisa dekati dari ini, ya. Ketika fungsi konsumsi Y sama dengan C0 plus MPC Z, ini adalah fungsi konsumsi, ya, yang kita ambilkan dari ini, fungsi konsumsi ini. Nah, fungsi konsumsi ini yang saya kasih, misalkan saya kasih warna merah, asalnya ini konsumsi. Ditambah dengan I investasi. Sehingga kalau kita susun kemudian yang mengandung komponen Y kita jadikan 1, Y sama dengan Y minus MPC, Y sama dengan konsumsi otonom plus I. Kita keluarkan Y-nya menjadi 1 min MPC kalikan Z kurang tutup kalikan Y sama dengan konsumsi otonom plus I. Kemudian 1 min C, 1 min MPC, itu kemarin kita melihatnya adalah MPS. Maka kita bisa membuat rumus, ya. Yang baru ini saya singkirkan dulu di sini, ya. Saya bisa buat akan menjadi begini. Ya copy. Oke. Taruh sini dulu, ya. Tengah, ya. Ini saya ganti. Ganti ini dari atasnya, ini kita ganti dari sini asalnya, sehingga saya ganti MPS. MPS, marginal propensity to saving. Kalikan Y. Sehingga kita bisa, Y-nya berapa? Ya, Y-nya adalah kita bisa menjadi ini. Y-nya menjadi ini. Ya, saya tarik dulu ke atas biar Y-nya akan menjadi ini. Ya. Konsumsi otonom ditambah investasi dibagi dengan S masuk sini. Itu keseimbangan. Ini adalah keseimbangan, model keseimbangan perekonomian dua sektor selain tadi I sama dengan S. Sekarang kita contohnya. Contohnya, misalkan kita punya fungsi konsumsi 40 positif 0,75 Y, I-nya adalah 100. Keseimbangan perekonomian terjadi kapan? Nah, keseimbangan perekonomian itu akan terjadi ketika kita bisa pakai ini. Ya. Satu, kita bisa pakai Y sama dengan C plus I, kita dekati. Ini adalah besarnya fungsi konsumsi. Nah, dari ini, kita gantikan. I-nya adalah 100. Masuk sini, ya. Saya biar beda, saya kasih warna misalkan blue, biru, ya. Sehingga Y sama dengan 40 ditambah 100, 140 positif 0,75 Y. Nah, kemudian Y yang mengandung komponen Y kita jadikan 1. Y sama dengan, saya tulis sini, ya. Y sama dengan Y minus
0 geser 0,75 Y sama dengan 140 ya. 140 seperti ini bawah ini ya. Jadinya seperti yang bawah ini. Sehingga kita bisa menghitung sekarang Y minus 0,75 besarnya 0,25 sama dengan 140. Maka Y adalah 560. Dari mana 560? 560 itu asalnya dari ini ya. Y sama dengan 140 kita bagi 0,25. Maka hasilnya ini hasilnya. Ini keseimbangannya. Kita bisa mendekati lagi keseimbangan itu dengan cara, saya kopikan tempat aja biar enak. Kita dekati dengan, ini saya tarik atas ya. Saya dekati dengan model, ini saya hapus. Keseimbangannya saya hapus biar cepat. Kita dekatinya pakai tadi modelnya I keseimbangan terjadi sama dengan S. Nah, S-nya belum, I-nya berapa? I-nya adalah 100. Kemudian S-nya berapa? Nah, kita bisa menurunkan fungsi saving dari fungsi ini, dari konsumsi ini. Fungsi konsumsi ini. Nah, ini kita bisa turunkan. Nah, ini harus kita turunkan dalam fungsi savingnya. Nah, ini kita harus turunkan. Berapa? Nah, kita tinggal ubah menjadi, diingat-ingat kembali kemarin di dalam fungsi konsumsi dan saving diganti aja konsumsi otonom menjadi negatif karena dia harus utang, minus 40 ditambah itu adalah kita rumusnya MPS. Rumusnya saya ingatkan kembali di bawah, saving itu sama dengan S. Saving otonom ditambah dengan MPSY. Nah, MPSY tadi kan 1 dikurangi dengan MPC. Sehingga kalau MPC-nya 0,75 kan menjadi 0,25Y. Ini saya hapus saja. Sehingga sama hasilnya akan 0,25. 25, mohon maaf. Y sama dengan 100. Maka mohon maaf, ya betul ya. Ini sorry, bukan 100 nih. 0,25 ini tambah 40. Tambah 40. Sehingga akan menjadi 140 sama dengan 0,25 kok 35 25Z sama dengan 140. Maka Y-nya sebesar, Y-nya sama dengan berapa? 660. Oke, nah, saudara bisa mencoba dengan model yang lain, dengan persamaan yang lain. Oke, terima kasih. Kita coba ini dulu. Oke, selamat belajar.